Baik, di segmen ketiga kita coba menyampaikan informasi pembahasan di modul ini berkaitan dengan aktivitas mahasiswa di catatan menjelang akhir semester sebelum ujian. Ya, berikut ini adalah tabel ya berkaitan dengan data-data keaktifan mahasiswa dari kelas praktikum mata kuliah ini, di mana kita sudah melakukan kuesioner beberapa kali, mulai dari minggu 1 atau modul 1, ya mungkin saya sebut minggu 1 saja, minggu 2, kemudian minggu 3 dan 4, minggu 3 sampai 5 diulang lagi beberapa materi, kemudian minggu 3 sampai 6, kemudian minggu 7 sampai 10, minggu 11 sampai 13. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan pemodelan dan mungkin sebagian transformasi data, itu materinya mungkin di cover melalui tugas yang baru dikumpulkan pada batas waktu pagi tadi jam 7 pagi. Kurang lebih ini adalah data-data yang terkumpul terkait dengan file jawaban. Emailnya juga beberapa mahasiswa itu juga saya balas, jadi bisa dicek. Jadi ketika ada tulisan emailnya, maka saya akan membalas, kecuali kalau emailnya kosong, jadi saya juga akan uh, ya kurang lebih membalas dengan tulisan yang relatif kosong. Nah, kemudian beberapa evaluasi yang terakhir sampai ya yang ini data-data mahasiswanya bisa dicek berkaitan dengan peserta praktikumnya. Di sini mencapai 86. Jadi di segmen 1 kita sudah bahas untuk 41 soal berkaitan dengan kuesioner, kemudian segmen 2 ini sampai ke 71 soal, dan segmen 3 sampai ke 86 soal. Ya, secara umum capaian rata-rata mahasiswa mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya latihan, dan kemungkinan akan lebih mengerti dari harapan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan praktikum yang dilakukan. Nah, tentu saja masih ada bagian yang terakhir, yang ini yang belum dikoreksi, dan nanti kontribusinya dari keaktifan ini akan dipertimbangkan untuk capaian dari pembelajaran di mata kuliah, terutama dosen pengampu pertama, dan nanti akan digabungkan juga dengan tugas lain seperti nilai yang lain seperti UTS, ujian UTS, dan ujian UAS. Nah, menyambung informasi yang sebelumnya, ini adalah tabel berkaitan dengan capaian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, ini ada data mahasiswa NIM dan juga berkaitan dengan minggu 1 sampai minggu ke-13 ya, karena ini masih belum dikoreksi sampai ke bawah. Nanti perlu dikoreksi dulu untuk yang laporan terakhir ini. Kemudian dari sini beberapa jawaban benar dari beberapa soal maksimum yang disampaikan di setiap kuesioner. Kalau kita ingin mengetahui secara ringkas overview-nya, mungkin kita bisa melihat dari jumlah total. Misalkan di sini kita lihat jumlah totalnya dari minggu 1 sampai minggu ke-13. Misalkan di sini juga ada jumlah totalnya. Nah, untuk melihat kontribusi persentase, tadi kita bisa lakukan jumlah total itu dibagi dengan jumlah soal yang diujikan, 86. Jadi misalkan kita memiliki persentase yang di sebelah tabel paling kanan ini, ya itu bisa dicek untuk beberapa datanya, mudah-mudahan memberikan semangat sebelum ujian. Jadwal ujian itu masih di 20 Mei, jadi hari Kamis, jam yang relatif ini jamnya jam 9 ya, berarti jamnya beda, ini hari Kamis. Kalau kuliah ini jam 13, ini jadwal dari ITB.
Jadi kita mengikuti saja jadwal yang ini, dan untuk besok yang jadwal Kamis masih dengan Pak Awan untuk sinkronisasi terakhir. Sekali lagi ini bisa dilakukan untuk pengingat untuk presensi mandiri, baik untuk jadwal Rabu, Kamis, dan nanti pada saat ujian. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan ujian untuk UAS, ya terkait tata pelaksanaan materi ujiannya dari awal sampai akhir biasanya berkaitan dengan keterangan dosen pengampu pertama. Jadi mirip nanti pelaksanaannya seperti UTS, nanti mungkin ada alternatif terkait soal esai, dan mungkin juga ada alternatif terkait pilihan ganda. Nanti akan ada informasi sebagaimana yang sebelumnya disampaikan menggunakan catatan DCX. Nah, nanti silahkan diingat lagi bagaimana UTS dan peraturannya, itu bisa dicek. Kemudian ya mungkin sebelum ditutup terkait dari pencapaian mahasiswa terutama di kelas praktikum ini, biasanya ada beberapa yang berkorelasi dengan nilai UTS dan UAS, artinya nilai yang cukup tinggi di kontribusi atau capaian di praktikum ini biasanya juga berkorelasi dengan nilai UTS dan UAS yang tinggi. Tapi kadang-kadang ada juga mahasiswa itu lebih fokus pada saat ujian, jadi ada yang nilainya lebih tinggi dibandingkan pada saat praktikum, dan sebaliknya juga ada yang malah mengejutkan, kadang-kadang performa pada saat praktikum itu lebih baik, sedangkan pada saat ujiannya relatif lebih drop atau jatuh begitu ya. Nah, itu mungkin perlu disiapkan terkait dengan materi dan juga pelaksanaan, jawaban, pengumpulan dan sebagainya, itu bisa dilakukan persiapan yang lebih baik. Oke, jadi kita tutup 2-3 panda asal Azerbaijan. Sampai jumpa pada jadwal ujian. Terima kasih.